Wih, udah rame. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Dika. Mana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tumben nih ngajak nge-zoom bareng. Ada apa? Ya, jadi gini, aku lagi kepikiran aja nih tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita kan dari daerah yang beda-beda nih. Jadi pasti kalian punya cerita tentang penegakan hukum yang ada di daerah masing-masing. Nah, di sini aku ngumpulin kalian, mungkin kalian punya cerita tentang penegakan hukum yang ada di daerah masing-masing. Dari daerahku dulu ya. Oke. Di daerahku itu kan perumahan nih, perumahan pasti kalian mikir kayak pasti ada satpamnya nih, terus kayak pasti nggak ada yang namanya kejahatan ataupun kriminalitas. Tapi rumahku atau perumahanku itu sangat-sangat sepi karena rata-rata orangnya itu adalah pekerja. Jadi setiap pagi mereka kerja, malamnya mereka langsung istirahat. Jadi bener-bener perumahanku itu sepi banget. Nah, terus kayak baru-baru ini ada namanya pencurian motor. Nah, dari itulah akhirnya setiap RT atau setiap ya kayak RW di sini tuh ngadain yang namanya ronda malam, dan itu harus dihadiri oleh setiap bapak kepala warga lah ya istilahnya. Nah, terus dari yang namanya ronda itu akhirnya ketangkep nih siapa pencurinya. Si pencuri ini dengan seharusnya dan dengan semestinya itu langsung dibawa ke kantor polisi yang ada di daerahku dan langsung ditangani oleh polisinya langsung. Gitu kalau ada di penegakan hukum yang ada di daerahku. Jadi menurutku penegakan hukum yang ada di daerahku sih udah bagus ya, langsung diserahkan ke polisi, langsung ditangani langsung gitu ya. Terus kalau menurut kalian ataupun di daerahnya kalian tuh gimana? Nah, kalau menurutku itu dari pasal 170 KUHP yang kukutip dari Detikcom, itu isinya gini. Yang pertama, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan suatu luka dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Nah, dari pasal ini tuh bisa kita simpulkan bahwa apa yang dilakukan di daerahmu itu udah benar sih. Daripada kita main hakim sendiri terus dipenjara kan, udah baik kita serahkan saja kepada polisi. Nah, untuk di daerahmu sendiri gimana? Sebelumnya aku setuju banget sih ya sama di daerahnya Alisa soal penegakan hukum yang menurutku juga termasuk apa ya, udah bener sih, nggak main hakim sendiri. Tapi beda sih kalau yang di daerahku tuh beda. Bukan berarti punyaku menurutku salah nggak. Jadi itu di daerahku tuh kalau ada kejahatan semacam itu, kayak pencurian juga pernah waktu itu pencurian motor. Nah itu sama warganya itu ditangani sendiri, ditangani dulu bukan ditangani sendiri. Jadi ketika ada pencurian itu warga masyarakat yang menanganinya terlebih dahulu, bukan main hakim sendiri konteksnya, tapi lebih ke menimbulkan efek jerah dulu kepada pencuri tersebut supaya tidak mengulangi kejahatan yang sama di desaku gitu, supaya nggak mengulangi hal yang sama. Jadi kayak waktu itu dilucuti semua pakaiannya terus dibuat tontonan warga di situ, baru diangkut oleh kepolisian, dibawa ke kantor polisi. Di situ juga ada polisi, jadi tidak semata-mata main hakim sendiri. Kalau di daerahku sih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Itu apakah masuk ke main hakim sendiri atau enggak? Menurut aku nggak main hakim sendiri ya, soalnya kan udah namanya tradisi kan ya tadi katanya udah tradisi ditangani sendiri dulu sama warga sekitar, baru nanti kalau udah merasa puas baru diserahin ke pihak berwajib gitu. Kalau misalkan pihak berwajibnya fine-fine aja ya berarti boleh-boleh aja gitu. Kalau punya kamu gimana, Chef? Kalau di punyaku, aku cerita yang lain dari pencurian ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ada kejadian petasan tuh meledak dan itu menewaskan 5 orang. Nah, gara-gara kejadian itu, polisi tuh jadi lebih ketat terhadap orang-orang yang main petasan kan. Nah, tapi di punyaku mereka ngeyel para remajanya, jadi mereka tetap ngidupin dan alhasil mereka digiring ke kantor polisi. Nggak lupa juga polisi itu bawa Pak RT sama Pak RW. Nah, di sana mereka itu dikasih sosialisasi, mereka diberi penyuluhan, terus mereka juga tanda tangan surat pernyataan buat nggak hidupin petasan lagi.
Dan menurut aku penegakan hukumnya itu udah benar. Pak polisinya itu nggak menjarain karena emang bukan yang kasusnya berat, tapi juga ngasih sanksi, tetap ngasih sanksi buat orang-orangnya biar mereka jera dan nggak ngelakuin itu lagi. Kalau menurut kamu, Zul? Kalau di daerahku sendiri itu sebenarnya persoalan petasan ini agak beda ya. Karena di daerahku itu semacam itu tuh kayak udah tradisi setiap tahun tuh. Kalau nggak ada ya nggak rame. Tapi untuk nyalain petasannya itu sendiri bukan berarti sembarangan nyalain, tapi tempatnya itu emang udah disediain, terus jalannya itu udah diblokir. Nah ini kan tadi udah bahas mengenai pencurian sama petasan. Kalau di daerahmu gimana, Tak? Kalau di daerahku itu kan aku jadi tuh tinggal di perumahan, tapi tuh perumahanku tuh kayak masih masuk desa gitu. Nah, kalau di sini tuh pernah ada masalah yaitu masalah sengketa tanah. Jadi tuh dulu tuh warga suka ngeluh gitu karena di daerah Rusunawa itu tuh ada penambangan pasir. Nah, sampai ketua RT tuh bingung kok tiba-tiba tuh ada penambangan kayak gitu. Bahkan dia juga nggak ngerasa nerima izin dari pihak si penambang dan belum dapat kejelasan juga. Nah, semenjak ada aktivitas penambangan itu jadi banyak menimbulkan kerusakan tanah kayak air tanahnya keputus, sumbernya juga pada asat gitu. Pak RT sampai bingung gitu. Terus habis itu juga yang warga-warganya tuh juga pada waspada kalau takut-takutnya nanti ada banjir, karena kalau misalkan banjir itu kemungkinan besar bakal nerjang rusunawanya yang isinya tuh lebih dari 400 kepala keluarga. Tapi kata Kades Sendangadi, itu dia udah dapat izin dari gubernur dari Juni 2018. Nah, sampai sekarang tuh prosesnya tuh masih dihentikan gitu loh karena terjadinya miskomunikasi kayak gini. Nah, ngomongin tentang penegakan hukum, menurutku ini belum benar ya, karena harusnya Pak Kades itu ngasih tahu dulu ke Pak RT, biar musyawarah dulu gitu, dan juga nggak terjadi miskomunikasi kayak gini, dan yang pihak penambangnya juga nggak asal nambang gitu. Kalau menurut kalian gimana? Gini Tak, kalau menurut aku penegakan hukum yang tepatnya, iya tadi kayak kau bilang emang kurang ya, karena tadi ada terjadinya miskom. Seharusnya emang si kadesnya itu karena tahu nih tepatnya, tadi awalnya dia tahu duluan, seharusnya dia tetap musyawarah sama orang-orang yang ada di sekitar, sama warga-warga sekitar, apalagi sama Pak RT-nya, biar nggak ada miskom. Harus tetap musyawarah sih menurut aku sih. Nah, teman-teman, kalau menurut Izul gimana? Nah persoalan penegakan hukum sendiri, kalau di daerahku itu sebenarnya agak lucu. Karena masyarakat itu pengen penegakan hukum tapi gak ada aksi. Nah sebelumnya FYI itu desaku itu terkenal dengan julukan Desa Sari karena saking banyaknya yang mondok dulu. Tapi bukan termasuk saya. Oke. Terus kayak ada satu orang itu yang dia benar-benar suka mabok, suka marah-marah sendiri, gak jelas gitu. Terus suka nantang-nantain orang, tapi kalau berantem kalah. Nah itu tuh kayak di mata masyarakat itu udah benar-benar dianggap sampah gitu. Terus kalau pas kumat nih, masyarakat itu lempar-lemparan, suruh laporin ke polisi. Tapi pas polisinya datang, gak ada yang mau jadi saksi. Nah dari pihak polisinya sendiri kan juga gak bisa dong asal tangkap orang tanpa bukti. Jadi mau gimana polisi menegakkan hukum kalau gak ada kontribusi dari masyarakat sendiri? Menurutmu gimana nih? Kalau menurutku sih ya, di daerahmu itu penegakan hukumnya masih belum tertata dengan baik dan belum bisa dibilang penegakan hukum yang baik. Karena apa? Karena di situ hanya mengandalkan pihak kepolisian saja untuk menegakkan hukum. Padahal kan harusnya dari pihak warga atau masyarakat juga punya andil untuk menegakkan hukum di daerahmu juga gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan pihak berwajib. Kalau menurutku sih masih kurang sih, harus bisa lebih ditegakkan lagi sih kalau di daerah. Setuju sih. Jadi gini teman-teman, ini kan udah pada nyebutin ya, tadi daerahnya masing-masing ada yang petasan, terus aku punya aku pencurian. Kalau misalnya menurut kalian nih, kesimpulan yang bisa kita ambil dari Zoom kali ini tuh
Kalau setelah aku perhatiin ya, penegakan hukum di daerah masing-masing itu beda-beda ya. Dan nggak cuma di daerah kalian sih, menurut aku, emang di Indonesia, setiap daerah itu memiliki cara menegakkan hukum yang berbeda dan nggak jadi masalah. Toh tujuannya tetap sama kan, buat negakin hukum sama memberantas para pelaku kejahatan. Nah, setiap daerah juga memiliki cara sendiri buat menciptakan efek jerak kepada pelaku kejahatan biar nggak ngelakuin kejahatan yang sama gitu kalau menurut aku. Ya, teman-teman makasih ya, karena ini tadi kesimpulan dan dari kesimpulan segala macam, kalian juga udah cerita segala macam, terus aku makasih karena penegakan hukum ternyata di Indonesia seperti itu, dan di daerah kita juga beda-beda. Makasih udah ada di podcast kali ini. Dadah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya juga, assalamualaikum. Dadah.